Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita tetap dikaruniai kesehatan sehingga bisa bertemu di dalam pembahasan epistemologi Islam yang merupakan pertemuan ke-7 dan menjadi pertemuan akhir saya di dalam rangkaian pembahasan epistemologi Islam ini. Kita semua sudah tahu bahwasanya di dalam filsafat Islam sendiri, di samping pembahasan epistemologi, juga terdapat pembahasan ontologi serta pembahasan aksiologi yang disebut dengan filsafat akhlak. Pembahasan ontologi sendiri merupakan suatu pembahasan yang sangat substansi di dalam filsafat Islam. Dan sebagaimana kita pahami bahwasanya di dalam aliran pemikiran Islam terdapat 3 aliran pokok, yaitu derivatif, iluminasi, dan hikmah muta'aliyah. Semua buku-buku filsafat dari 3 aliran ini membahas secara luas dan panjang lebar tentang persoalan ontologi. Adapun persoalan epistemologi yang menjadi pembahasan kita karena kemunculannya termasuk baru di dalam ranah filsafat Islam, maka dia tidak menjadi pembahasan tersendiri di dalam kitab-kitab filsafat klasik. Namun filosof muslim kontemporer menjadikan sumber kitab klasik tersebut dan mampu memisahkan persoalan epistemologi dan menulis karya dalam sebuah buku filsafat. Kita punya rujukan kitab filsafat, sebenarnya dia berbahasa Persia, namanya Omuzes Falsafeh, yang sudah diterjemah di dalam bahasa Inggris oleh Profesor Legenhausen sebanyak 2 jilid. Dan juga sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Daras Filsafat, tapi baru jilid pertamanya yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan. Padahal di dalam jilid 2 dibahas persoalan ontologi yang sangat luas sekali. Jadi 1 jilid lebih itu berhubungan persoalan ontologi. Di dalam jilid pertama yang sudah diterjemahkan terdapat pembahasan ontologi, tetapi tidak begitu banyak. Hanya merupakan pembahasan awal daripada pembahasan ontologi yang termuat di dalam jilid pertama. Kawan-kawan,
adik-adik serta bapak-bapak yang berminat mengkaji filsafat Islam, ya mungkin rujukan yang sudah diterjemahkan tersebut, kitab Daras Filsafat yang terdiri dari pengantar serta epistemologi, itu bisa dibaca nantinya dan didalami kandungannya. Kita punya pembahasan sebab merupakan pertemuan akhir, maka kita akan menyoal kembali tentang nilai pengetahuan yang merupakan persoalan asli daripada epistemologi. Karena itu pembahasan yang sebelumnya pada dasarnya pengantar untuk menuju pembahasan asli yang merupakan tujuan daripada pembahasan epistemologi, yaitu nilai daripada pengetahuan. Sebagaimana kita sudah isyaratkan bahwasanya manusia mempunyai kemampuan untuk menyingkap hakikat-hakikat serta memperoleh informasi dan pengetahuan terhadap realitas-realitas. Jadi filsafat sendiri mempunyai pandangan bahwasanya manusia mempunyai kemampuan untuk menyingkap hakikat. Berbeda dengan sofisme. Kemudian filsafat Islam memberi penegasan bahwasanya kita bisa sampai pada pengetahuan yang benar dan bersifat mutlak. Berbeda dengan para pengikut relativis. Serta berbeda juga dengan para pengikut skeptik yang meragukan persoalan kebenaran. Nah, yang disoal di dalam persoalan epistemologi, bagaimana nilai pengetahuan. Sejauh apa pengetahuan manusia mempunyai kesesuaian dengan realitas itu sendiri. Karena itu terdapat tentunya tolok ukur tentang pengetahuan yang benar yang membedakan dengan pengetahuan yang salah. Sebab itu yang menjadi inti persoalan di dalam epistemologi adalah persoalan nilai kebenaran pengetahuan. Dan dikarenakan pengetahuan itu sendiri mempunyai keragaman, tentu nilai pengetahuan itu sendiri juga mempunyai dimensi-dimensi yang beragam. Akan tetapi yang menjadi sesuatu hal yang urgen di dalam pembahasan filsafat khususnya yaitu pengetahuan rasional dan menetapkan kemampuan akal di dalam memecahkan berbagai persoalan-persoalan ontologi. Kita sudah membahas dalam persoalan konsep-konsep universal serta persoalan pengetahuan afirmatif, di mana di dalam filsafat Barat terdapat dua gelombang dan kelompok besar tentang pandangan terhadap persoalan konsep-konsep universal dan proposisi-proposisi.
yaitu empirisme serta rasionalisme. Sebelum kita mengkaji lebih jauh, pertama kita dulu mesti pahami apa itu sendiri hakikat atau apa kebenaran itu sendiri. Yang tentunya menjadi persoalan utama tentang nilai pengetahuan, yaitu bagaimana kita bisa mengafirmasikan bahwasanya pengetahuan manusia sesuai dengan realitas. Dan ini menjadi suatu hal yang membutuhkan tolok ukur. Bagaimana seorang yang mempunyai pengetahuan, betul-betul pengetahuannya sesuai dengan realitas eksternal. Tapi tentunya pengetahuan yang dimaksudkan ini adalah pengetahuan usuli. Sebab pengetahuan huduri sebagaimana yang sudah kita bahas, antara yang mengetahui dan yang diketahui tidak ada perantara. Sebab zat sesuatu itu sendiri yang hadir kepada yang mengetahui. Sebab itu pengetahuan huduri bersifat niscaya benar, tidak mendapatkan kesalahan. Kita sudah menjelaskan bahwasanya pengetahuan huduri itu merupakan pengetahuan yang tidak dengan perantara, dan berbagai bentuk pengetahuan huduri dimiliki oleh manusia. Adapun pengetahuan husuli, karena bukan zat sesuatu itu sendiri yang hadir pada yang mengetahui, atau secara istilah tidak terjadi kesatuan antara alim dan maklum, makanya pengetahuan usuli itu tidak terjaga daripada kesalahan. Makanya pengetahuan usuli ini yang banyak dikaji untuk membuktikan sejauh mana kemampuan manusia memperoleh pengetahuan usuli yang benar. Terdapat beberapa definisi atau pandangan tentang persoalan kebenaran. Tetapi yang kita maksudkan persoalan kebenaran yaitu kesesuaian antara pengetahuan dengan realitas. Nah, di samping yang kita maksudkan tentang kebenaran, juga terdapat pengertian kebenaran dari beberapa aliran. Seperti misalnya aliran pragmatis. Mereka memandang pengertian kebenaran tidak lain adalah pengetahuan yang mempunyai manfaat bagi manusia. Juga terdapat pengertian kebenaran dari kaum empiris, khususnya kaum positivis. Mereka memandang kebenaran tidak lain apa yang disepakati oleh semua orang. Dan terdapat juga tab dari pandangan kaum empiris, kebenaran adalah pengetahuan yang cocok dengan perangkat
persepsi yang sehat. Dan juga dari empiris, kebenaran adalah pengetahuan yang bisa dialami secara indrawi. Tentunya pengertian-pengertian dari kebenaran itu semua tidak mempunyai relevan dengan pengetahuan kebenaran yang dibutuhkan di dalam pembahasan metafisika. Meskipun mungkin dalam segi yang bersifat khusus mempunyai arti, tetapi tidak dalam artian yang umum untuk persoalan metafisika. Karena itu tetap kita konsisten membahas persoalan kebenaran dalam pendekatan kesesuaian pengetahuan dengan realitas. Bukan sebagaimana pandangan para pengikut pragmatis, yaitu yang bermanfaat, meskipun tentunya pengetahuan yang benar mempunyai manfaat bagi manusia. Pengetahuan yang benar di samping mempunyai manfaat bagi kehidupan materi manusia, juga mempunyai manfaat bagi kehidupan non materi manusia. Sebab manusia tidak terdiri hanya materi, dan juga realitas tidak hanya tersusun daripada materi. Terdapat dimensi pada diri manusia bersifat non materi, dan dalam realitas eksternal juga terdapat realitas non materi. Pada diri manusia kita sebut sebagai ruh, adalah sebuah aspek non materi. Di luar daripada diri manusia terdapat para malaikat, dan yang paling mendasar adalah Tuhan, sebagaimana yang dibuktikan oleh para pengikut agama eksistensinya. Di zaman kita sekarang ini terdapat berbagai perbenturan pemikiran, dan tidak ada lagi sekat-sekat yang membatasi perbenturan pemikiran antara ateis dan agama. Ya, sekarang lagi juga marak, sebab sekelompok orang mendeklarasikan dirinya sebagai ateis baru, dan dia menulis buku-buku menyerang agama. Kalau kita membaca media-media sosial, kita akan melihat berbagai pemikiran yang menyerang agama. Nah, yang mungkin punya kemampuan bahasa Inggris yang baik dalam berbagai wacana berbahasa Inggris, terdapat kita lihat tulisan-tulisan yang menyerang terhadap agama. Jadi sekarang terjadi semacam pertarungan pemikiran yang dilontarkan oleh para pengusung ateis baru. Nah, di samping percaturan pemikiran di kalangan ini tadi, yakni antara agama dan ateis atau gnostik, juga di dalam agama sendiri terdapat juga pertarungan pemikiran antara agama-agama. Ya, meskipun mungkin terdapat kesepakatan mereka di dalam berhadapan ateis, tapi di dalam keyakinan agama sendiri yang berbeda juga terdapat dialog dan diskursus
antara pemikiran-pemikiran agama. Tentu di dalam agama juga terjadi semacam diskursus antara berbagai mazhab pemikiran, antara berbagai mazhab teologi. Oleh sebab itu memang manusia tidak bisa terhindar daripada yang namanya semangat dialog, diskusi, diskursus, dan pertukaran pemikiran. Ya, tentunya kita sebagai orang Muslim, di samping mungkin berpikiran filosofis, tapi kita juga berperan sebagai teolog. Ya. Sebab kalau misalnya kita ditanya, mengapa kita memilih Islam sebagai agama, sebagai sebuah anutan, tetap harus ada jawaban yang tentunya harus didasari oleh argumentasi rasional. Kita tidak bisa misalnya mengatakan kita Muslim, tapi tidak punya alasan memilihnya. Karena itu di sini juga seorang Muslim ya mesti tidak berkeyakinan pluralisme. Ya. Maksudnya di sini bukan pluralis ya. Jadi kita harus bedakan antara pluralis dengan pluralisme. Kalau pluralis yakni menerima perbedaan dan keragaman, itu pluralis. Tapi pluralisme yakni memandang adanya semua agama yang beragam ini dalam persoalan kebenaran sama derajatnya, sama tingkatannya. Tidak ada perbedaan dari segi kebenaran dalam agama. Ini dipelopori oleh seorang filosof kontemporer juga, yaitu John Fiske. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana sekarang sebagai seorang Muslim di samping berpikiran filosofis juga berperan sebagai seorang teolog. Sebab ya tidak mungkin kita meyakini Islam dan memeluknya sebagai sebuah anutan dan agama, di sisi lain memandang semua agama dalam persoalan kebenaran adalah setingkat dan sama. Kalau seperti itu ya tidak ada alasan sebenarnya memilih satu agama kalau punya keyakinan seperti demikian. Tapi tentang pluralis ya tentunya kita plural, yakni menerima perbedaan. Sebab persoalan keyakinan tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Semua orang mempunyai kemerdekaan untuk menganut sebuah kepercayaan. Dan itu sesuai dengan konsepsi-konsepsi dan pengetahuan-pengetahuan dirinya tentang kebenaran. Nah, nanti persoalan tersebut apakah pengetahuan dan konsep tersebut sesuai dengan realitas? Nah, disinilah tentunya bahagian daripada analisa secara argumentasi dan rasional. Hal yang kita perlu lihat bahwasanya di Barat, sebagaimana sudah diisyaratkan, terdapat pengikut rasional yang mana memandang ukuran daripada pengetahuan yang benar tidak lain adalah fitrah akal. Karena itu mereka meyakini dalam hal konsep-konsep terdapat konsep-konsep akal yang bersifat fitri. Demikian juga tentang proposisi terdapat pengetahuan yang bersifat fitri. Ini pandangan daripada rasionalis Barat. Karena itu ukuran kebenaran mereka adalah fitrah akal.
Mereka memandang bahwasanya proposisi-proposisi indrawi dan pengalaman dalam persoalan kebenarannya itu haruslah didukung oleh argumen-argumen akal. Ketika dia didukung oleh argumen-argumen akal, maka baru mendapatkan nilai kebenaran serta validitas. Namun penjelasan mereka tentang kesesuaian daripada persoalan-persoalan badihi serta persoalan fitri dengan realitas tidak kita temukan. Jadi kita tidak temukan alasan argumentasi mereka di dalam melihat persoalan kesesuaian persoalan yang badihi dan fitri dengan realitas, kecuali ungkapan dari filosof Prancis René Descartes, yang mana sebagaimana yang telah kita isyaratkan bahwasanya pemikiran-pemikiran fitri itu berpegang bahwasanya sesuai dengan hikmah dan ketidakmungkinan Tuhan menipu, karena sifat menipu bertentangan dengan sifat ketuhanan. Oleh sebab itu Tuhan telah menetapkan pengetahuan-pengetahuan fitri pada akal, dan itu adalah benar, tidak mungkin salah. Sebab Tuhan tidak mungkin menipu. Tuhan adalah jujur. Sebab tidak mungkin dia meletakkan pengetahuan pada fitrah akal yang tidak benar. Nah, ini kurang lebih kejagan daripada pengetahuan-pengetahuan badihi dan fitri dalam pandangan filosof rasionalis barat. Bahwasanya pengetahuan itu niscaya benar dikarenakan Tuhan yang sudah meletakkan secara fitrah pada diri manusia, serta Tuhan tidak mungkin menipu manusia. Yakni Tuhan maha bijaksana dan maha jujur. Sebab itu apa yang dia tanamkan serta letakkan pada fitrah akal manusia niscaya adalah pengetahuan benar. Nah, sementara tentunya perkara yang sendiri perlu kita analisa, perlu kita koreksi. Dari mana kita mendapatkan pengetahuan tentang bahwa Tuhan maha hikmah, bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat sempurna, bahwa Tuhan maha jujur. Nah, tentunya proposisi-proposisi afirmasi ini sendiri juga perlu ada tolok ukurnya. Nah, dari mana kita mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran itu semua? Sehingga tentunya masih ada persoalan yang tersisa dari pandangan para pengusung rasionalisme barat ini. Nah, tapi mungkin saja kita tidak meragukan bahwasanya akal sesudah mengkonsepsi subjek dan predikat daripada proposisi-proposisi badihi dengan otomatis dan tanpa butuh pada pengalaman